Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, sambutlah firman Tuhan bagi kita hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-64. Demikian dikatakan, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini sebelum kita mulai beraktivitas, sebelum kita melakukan berbagai macam pekerjaan dan kegiatan kita, mari sama-sama Bapak Ibu saudari kita mengimani dan mengetahui, sama-sama merenungkan bahwa bumi ini selalu penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi selalu penuh dengan kasih setia Tuhan. Mungkin mendengar hal itu, kita bisa saja bertanya, merenung dalam hati, bertanya pada diri sendiri, bertanya pada hidup kita, bagaimana aku tahu bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, sedang aku saja sedang sulit untuk bekerja, banting tulang untuk mencari nafkah. Aku saja sedang sakit parah. Orang tuaku setiap hari kerjanya hanya bertengkar. Yang kulihat setiap hari orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Atau banyak hal lain yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki justru terjadi di tengah-tengah dunia ini. Padahal hari ini kita justru diingatkan bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita bisa mengimani hal tersebut ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang sulit dalam kehidupan kita, tapi kita harus menerima firman Tuhan ini dengan menyatakan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu saudari, teks ini diberi judul bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mulai menggeser sedikit perhatian kita dari berbagai macam kesulitan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita tadi kepada hal-hal yang mendatangkan atau yang menunjukkan kebahagiaan orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu saudari? Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan ternyata bukan dilihat dari sudut pandang dunia ini, bukan dari sudut pandang kedagingan, bukan seperti cara dunia memahami, bukan seperti cara logika kita atau logika manusia memahami segala sesuatu, karena memang ketika logika kita yang berjalan, ketika cara dunia ini memahami yang kita pakai, maka ya kalau aku bekerja harusnya aku dapat uang yang banyak. Kalau aku sakit parah, ya ketika aku berdoa harusnya aku sembuh. Kalau memang Tuhan pengasih, ya ketika aku meminta harusnya aku sembuh. Ketika aku bekerja harusnya keuntungan yang banyak yang datang padaku, karena aku punya, katanya Tuhan punya kasih dan setia kepada umatnya dan lain sebagainya. Logikanya memang demikian Bapak Ibu saudari. Tetapi ketika firman ini diperhadapkan kepada kita, dari mana kita melihat bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan?
Firman ini dilanjutkan dengan ayat 64 di dalam kalimat berikutnya, dikatakan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Artinya Bapak Ibu Saudari, marilah kita mau diajar Tuhan tentang ketetapannya, bahwa ketika kita diajar oleh Tuhan, kita tahu bahwa sekalipun aku susah payah bekerja, banting tulang, tapi nafas kehidupan masih Dia sediakan. Kekuatan masih ada, semangatku tetap menyala walaupun aku harus bekerja keras. Ketika kita diajar Tuhan, sekalipun aku sakit, tapi aku masih kuat, tanganku masih dipegang, aku masih bisa sabar. Sekalipun aku dibenci, ketika aku diajar oleh Tuhan, maka orang-orang yang bermusuh padaku, aku tidak perlu membalaskannya. Sehingga aku akan jauh dari rasa sakit hati, aku akan jauh dari dendam, aku tidak perlu harus mendendam karena aku diajar oleh firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Sekalipun aku tidak menemukan, bahkan Bapak Ibu Saudara, sekalipun aku tidak menemukan mujizat untukku, tapi aku masih beriman, aku masih percaya kepada Tuhan, justru imanku itulah yang menjadi mujizat bagiku, mujizat tersendiri bagi kita. Dan dengan pengajaran Tuhan kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa hidup kita sungguh dikasihi oleh Allah. Bahkan itulah sebabnya kenapa Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita melalui salibnya, supaya kita semua benar-benar bisa menerima keagungan kasih Allah yang merelakan dirinya untuk menjadi penebus kita. Supaya kita selamat, kita tidak terbuang dalam maut yang kekal, tetapi kita menerima keselamatan yang justru Dia sediakan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudari, dengan pengajaran Tuhan juga tadi, kita juga percaya bahwa dunia ini, segala hal yang sulit di dunia ini bukan tempat selamanya bagi orang yang percaya. Dengan pengajaran Tuhan kita percaya juga bahwa tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kita bisa kuat menghadapinya karena kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan dengan pengajaran yang dari Tuhan, Bapak Ibu Saudari, kita selalu bisa percaya bahwa bumi ini selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bumi ini tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Bumi ini tidak pernah dibiarkan jatuh dalam kehancuran akibat dosa, tapi Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Semuanya itu dengan ketetapan-ketetapannya Bapak Ibu Saudari itu diajarkan kepada kita. Sehingga dengan menerima pengajaran yang daripada Tuhan, dengan mengimani pengajaran yang daripada Tuhan, sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang diukur dengan dunia ini sebagai sebuah keuntungan, tetapi yang justru disediakan oleh Tuhan sebagai keuntungan orang percaya, itu justru sudah dinyatakan kepada kita melalui Kristus Yesus. Maka marilah hari ini Bapak Ibu Saudari, kita dengan penuh semangat melihat setiap sisi kehidupan kita bahwa tidak ada sudut manapun di dunia ini yang tidak diliputi oleh kasih Tuhan. Tidak ada sudut manapun di dunia ini yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimanapun keberdosaan kita, sebagaimanapun kekurangan kita, sebagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, kasih Tuhan selalu setia bagi hidup kita. Maka mari kita bersandar kepada kasih-Nya hari ini untuk melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkaulah yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk menghidupi kasih-Mu yang setia di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun tantangan yang kami hadapi, kami mampu menghadapinya, memenangkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.